Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus hidup beriman, terus hidup percaya, terus hidup mengandalkan Tuhan, dan terus hidup tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Saya teringat akan perkataan Rasul Paulus, kita hidup bukan karena melihat, saudaraku, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya perlu untuk melandasi kehidupan kita dengan setiap benih firman Tuhan. Karena setiap benih firman Tuhan itulah yang kita dengar, maka timbul iman, dan iman itulah yang memampukan kita untuk tetap terus percaya sekalipun yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang kami jalani semua karena pertolongan Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-48, Mazmur pasal 48 ayat 14 dan ayat 15. Alkitab mencatat seperti ini: perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jadi hari ini kita diingatkan oleh pemazmur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk menceritakan, untuk menyaksikan kepada angkatan-angkatan kita kemudian. Apa itu angkatan-angkatan kemudian? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita selanjutnya. Ceritakanlah kepada mereka bahwa Allah kita, Dia seterusnya untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jangan sampai kita hanya mengajar anak-anak kita supaya pintar cari uang, tapi ajarkan juga, saksikan juga bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana kita ditolong Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Ceritakan itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, saudaraku. Kelak mereka pun akan menceritakan hal yang sama kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Agar takut akan Tuhan tidak hanya berhenti di kita sebagai orang tua, tapi takut akan Tuhan juga turun kepada keturunan-keturunan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua yang selalu menceritakan bagaimana Tuhan tolong kita ketika kita mengalami masa-masa sukar. Bagaimana Tuhan buka jalan tatkala semua jalan tertutup. Dengan demikian anak-anak kita, cucu-cucu kita, angkatan-angkatan kita kemudian boleh mendengar. Awalnya mendengar karena ketika mereka juga akan mengalami masalah yang sama di kemudian hari, mereka ingat apa yang kita katakan, sehingga mereka juga akhirnya mengandalkan Tuhan. Mereka juga akhirnya berdoa. Mereka juga akhirnya melihat pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka juga menceritakan bagaimana mereka mengalami hal yang kita juga alami. Ini penting. Jangan sampai, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita hanya mengajarkan anak-anak kita bagaimana kita nyari uang, bagaimana kita banting tulang. Gak salah. Tapi izinkan saya mengingatkan, buat setiap kita, ajarkan juga anak-anak kita bagaimana hidup mengandalkan Tuhan, bagaimana hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dunia di mana kita hidup tidak semakin baik, saudaraku. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Mungkin kejahatan di dunia di angkatan kita berbeda dengan kejahatan dunia di angkatan anak-anak kita kelak.
Tapi harus kita berikan mereka pegangan, pedoman untuk mereka tahu bagaimana mereka mengandalkan Tuhan. Mazmur 78 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ceritakan bagaimana Tuhan telah tolong kita. Ceritakan kepada anak-anak kita, angkatan-angkatan kita, kemudian cucu-cucu kita, bagaimana Tuhan bela perkara kita, agar mereka pun kelak akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Sama yang seperti dikatakan Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Lihat saudaraku ya, jadi ketika kita mulai membuka mulut kita menceritakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, kita dulu, papa dulu, mama dulu, ceritakan bagaimana Tuhan tolong kita. Kita ceritakan bagaimana Tuhan buka jalan di tengah-tengah jalan yang tertutup, agar mereka tahu, oh iya ya, kalau saya susah, saya harus cari Tuhan. Oh iya ya, kalau hari Minggu saya harus beribadah kepada Tuhan. Oh iya ya, saya percaya kalau ada masalah-masalah suka, maka saya harus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu mereka ketahui dimulai dari orang tua, dimulai dari keluarga. Sehingga ketika kita memberitahukan hal tersebut, kelak mereka akan dewasa, mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan, mereka pun akan menceritakan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Demikian pula seperti itu selanjutnya, terus menerus, sehingga takut akan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, turun temurun, sehingga tergenapilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, namun tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, atau orang benar anak cucu orang benar ditinggalkan. Maksudnya apa? Terpelihara. Karena dimulai dari orang tua yang menceritakan kasih setia Tuhan, dimulai dari orang tua yang membuka mulutnya untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan buat hidup anak-anaknya. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk berani membuka mulut, untuk mau menceritakan Tuhan kepada anak-anak kita. Semua dimulai dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang tua yang tidak menceritakan kasih setia Tuhan kepada anak-anak kita. Apa yang anak-anak kita mau alami? Betul, dia punya pengalaman next mungkin ke depannya bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana mereka kenal Tuhan kalau kita orang tua tidak pernah menceritakan tentang Tuhan? Izinkan kita membuka mulut kita buat anak-anak kita, ceritakan kasih setia Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita buat anak-anak kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan benih firman Tuhan untuk membagikan, menceritakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami, karena kelak mereka juga akan mengalami hal yang sama, dan mereka juga akan menceritakan itu kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, sehingga keturunan-keturunan kami menjadi keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan-keturunan kami menjadi keturunan-keturunan yang mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan tolong kami, sehingga mulai hari ini kami mau berkomitmen untuk menceritakan buat anak-anak kami bagaimana Tuhan tolong kami, bagaimana kami bersaksi bagi mereka, agar mereka juga punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang susah, kalau ada yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka menceritakan kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup anak-anak cucu-cucu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.